وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kegiatan dan ibadah kita. Mudah-mudahan kita berharap ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang, malam, pagi dan petang semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Walau dalam situasi hujan agak dingin, semua itu adalah kerikil-kerikil yang ada di jalan tauhid dan jalan ibadah. Apakah kita tetap menempuhnya atau kita akan berhenti atau kita akan menepi, semua itu adalah sebagai ujian keimanan kepada kita. Ahasiban nas ayyutsraqu ayyaqulu amanna. Manusia itu tidak akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman kepada Allah. Kata Allah, wa hum la yuftanun, sebelum manusia itu diuji. Nah, ternyata ujian keimanan, ujian dalam menjalankan ibadah itu sangat beragam dan sangat banyak. Tergantung kita menyikapinya dan bagaimana kita dalam menjalankannya lagi. Nah, jadi oleh sebab itu mari kita selalu istiqomah. Mudah-mudahan keistiqomahan hati kita itu membuahkan hasil, yaitunya surganya Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian, tetap kokoh, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan datang bisikan-bisikan malaikat-malaikat yang membisikkan ke dalam kalbu seseorang itu, alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut pula, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surganya Allah. Nah, jadi orang yang istiqomah berbalaskan surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian tauhid kita lanjutkan
bicara masalah yang berkenaan dengan sifat 20 dalam rangka ma'rifatullah, membersihkan kalbu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, kan seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sudah sampai pembahasan kita yaitunya tentang sifat ma'ani. Jadi sifat nafsiyah sudah kita kupas, yaitunya sifat kedirian bagi Allah. Allah wajib memiliki sifat yang namanya yaitunya wujud, ada. Lawan daripada wujud adam, tiada. Yang kedua sifat salbiyah. Salbiyah itu yang menolak, yang menyangkal, yang tidak cocok dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya qidam. Allah wajib memiliki sifat qidam. Qidam itu artinya dahulu. Lawan daripada qidam itu adalah yaitunya hudud, artinya baharu. Mustahil Allah bersifat baharu atau baru. Kemudian selanjutnya baqa. Baqa itu artinya kekal. Allah wajib memiliki sifat baqa. Lawan dari baqa itu fana. Maka mustahil Allah bersifat fana. Fana itu artinya lenyap. Tidak mungkin Allah itu lenyap. Kemudian termasuk mukhalafatuhu lil hawadith, yaitunya Allah tidak sama dengan ciptaannya. Wajib bagi Allah memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Maka lawannya adalah mumatsalatuhu lil hawadith, sama dengan ciptaannya. Allah mustahil sama dengan ciptaannya. Tidak mungkin. Makanya ini hal-hal yang perlu kita dudukkan dalam pemahaman ilmu tauhid kita. Kemudian qiyamuhu binafsihi. Allah itu wajib memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Maka mustahil Allah itu memiliki qiyamuhu li ghairihi. Artinya adalah butuh bantuan dari yang lainnya, makhluk-makhluk lainnya. Kemudian wahdaniyat. Allah wajib memiliki sifat wahdaniyat. Artinya adalah esa atau satu. Maka mustahil Allah itu bersifat ta'adud. Ta'adud itu berbilang, lebih dari satu. Itu sifat salbiyah. Jadi ada 5. Dan semua itu adalah kesifatan-kesifatan yang wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah. Kemarin sampai sifat ma'ani. Ma'ani itu artinya yang tergambar, yang terbayang atau bayangan atau majaz. Sama juga itu pada hamba. Itu nanti ada 7 sifat. Pertama kemarin yaitunya sifat kodrat. Kodrat itu artinya kuasa. Maka mustahil Allah itu memiliki sifat ajzu, artinya lemah. Tidak mungkin Allah itu lemah. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kesifatan-kesifatan ini dalam rangka mendudukkan tauhid kita agar kita tetap istiqomah dan tidak goyah. Inilah orang-orang sekarang yang menyangkalnya. Jadi banyak informasi yang beredar. Ada yang menyatakan Tuhan itu bukan berasal dari bangsa Arab.
Jadi Tuhan itu bukan orang Arab. Jadi perlu juga hati-hati kita itu. Dan yang berbicara itu tokoh bangsa pula. Jadi kalau tidak ada ilmu kita, kapasitas kita untuk berbicara tentang itu, tidak usah kita bicarakan sesuai dengan posisi kita. Karena Allah sudah larang, wala taqfu ma laysa laka bihi ilman. Janganlah kamu mengikuti, mengatakan atau menyampaikan yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hatimu, kullu, tiap-tiap itu kesemuanya kana anhu mas'ula, akan dipertanggungjawabkan. Jadi yang heboh sekarang kan itu, seorang jenderal menyatakan ada punya pemikiran bahwa dia hanya berdoa dengan bahasa Indonesia karena Tuhannya bukan orang Arab. Ini kan bahaya pola pemikiran. Jadi kalau seperti itu pola pemikirannya, berarti Tuhan disamakan dengan orang, Tuhan disamakan dengan makhluk, gitu. Tapi sudah ada, Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Itu sudah kita kupas di dalam kajian ilmu tauhid, bahwa Allah itu memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadith, tidak sama dengan ciptaannya. Kalau disamakan berarti itu kesalahan dalam ilmu tauhid itu. Perlu diluruskan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Ya Bu ya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak boleh, karena Tuhan di dalam Islam itu Allah. Dalam pemahaman kita orang beragama Islam, Tuhan kita adalah Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kita mengakui Tuhan, iya. Siapa Tuhan kita? Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, seluruh alam, baik alam yang nyata ataupun yang tidak, yaitunya Allah. Jadi Tuhan kita adalah Allah. Makanya Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Kalau orang Arab, orang Afghanistan, orang India, orang Cina, orang Indonesia, itu kan orang itu makhluk. Gitu. Jadi kalau mau berdoa, kita silahkan berdoa dengan bahasa apanya, Allah ngerti kok. Ndak berdoa juga Allah ngerti. Gitu. Itu heboh sekarang itu di dunia maya. Gitu. Ya kalau yang berbicara itu orang biasa, ya tidak ada masalah lah. Kayak kita tidak ada masalah lah. Tapi kalau bicara itu adalah seorang pejabat, public figure, setiap gerak langkah omongan pembicaraannya itu diekspos terus. Itu kan bahaya, menimbulkan masalah jadinya. Jadi kalau tidak ada kapasitas kita bicara tentang itu, tidak usah kita bicara. Saya berdoa hanya dengan bahasa Indonesia dan saya paham dengan itu. Ya sudah, jangan dibawa-bawa yang lain lagi, ditambah dengan embel-embel yang lain. Tapi kalau sudah ada diembel-embel dengan yang lain, bahwa saya hanya berdoa dengan bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan orang Arab. Itu sudah bahaya bahasanya itu. Jadi Tuhan itu bukan orang. Allah itu bukan sama dengan makhluk. Jadi di atas itu adalah Allah. Allah itu Khalik.
Khalik itu artinya yang menciptakan. Tarik ke bawah namanya makhluk. Makhluk itu yang diciptakan. Itu duduknya tauhid itu. Makanya perbanyak dalami ilmu tauhid itu. Siapa saja makhluk itu? Seluruh alam yang nyata dan yang tidak nyata, yang nampak dan yang tidak nampak, itu adalah makhluk. Ya, kalau yang nampak ini nampak nih dinding, tembok ini semacamnya, manusia, ada kambing, ada sapi, ada ayam, ada itik, itu makhluk. Yang nyata, yang tidak nyata yang mana? Ya, jin, setan, malaikat, angin, apalagi itu bakteri-bakteri yang tidak nampak oleh kita, dan seluruhnya atom-atom itu yang tidak nampak oleh mata kita, itu adalah makhluk ciptaan. Jadi dalam bicara arena masalah ketuhanan, masalah tauhid, itu adalah sangat sensitif sekali. Sebaiknya itu tidak dibawa-bawa kalau tidak ada kapasitas kita tentang itu. Tapi kalau ada keilmuan kita tentang itu menjelaskannya, silakan menyampaikannya, boleh. Tapi kalau tidak ada, ya tidak usah. Gawe kita saja laksanakan. Seorang jenderal kita urus saja keamanan negara. Gitu. Seorang pimpinan kita, ya bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik itu. Seorang ulama kita, jadilah ulama itu penerang umat. Jangan membuat umat itu bingung. Jangan membuat umat itu kacau. Dan jangan membuat umat itu semakin bingung ulah gara-gara pemikiran, ide, gagasan yang kita sampaikan. Itu tidak boleh. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari kita bagaimana jaga tauhid kita itu. Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Kalau dibawa kepada arena ilmu tauhid, dia itu sudah tergolong ke dalam murtad tanpa sadar. Ada kitab yang menjelaskannya murtad tanpa sadar. Tanpa disadari dia sudah murtad. Jadi murtad itu bukan hanya pindah agama, itu murtad besar itu. Jadi pindah agama itu syirik, sifatnya orangnya musyrik, kemudian dia murtad, keluar dari Islam. Tetapi ada murtad tanpa sadar, tanpa dia sadari, dia sudah murtad, sudah terjebak ke dalam perbuatan, tingkah laku, karakter, ciri, ide, gagasan yang murtad tadi. Gitu. Jadi artinya apa? Dia mengaku Islam, ucapannya dia mengaku Islam, tetapi tidak cocok dengan Islam itu sendiri. Di satu sisi dia mengakui Allah Rabbul Alamin sebagai Tuhannya, di sisi yang lain dia tidak mengakuinya. Itu kan bahaya itu. Kalau sudah menyamakan Allah atau Tuhan dengan makhluk, itu sudah murtad. Karena Allah itu memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadith, tidak sama dengan ciptaannya. Landasannya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun, dengan makhluk, dengan ciptaan. Jangan, kemarin sudah kita uraikan, Allah itu berjisim, Allah itu berjirim, Allah itu punya bagian-bagian. Tidak. Allah itu berwarna-warni. Tidak. Tidak boleh dibawa ke sana. Jadi itulah untungnya, manfaatnya kita mendalami ilmu tauhid tersebut, sifat-sifat 20 itu, agar semakin kokoh dan semakin kuat keyakinan kita. Jadi
kalau ada orang yang berbicara seperti itu, berarti orang tidak berilmu tentang ketuhanan, tentang ketauhidan. Nah, mungkin di bidang yang lain dia hebat, tetapi masalah hal-hal yang berkenaan dengan ketauhidan atau ma'rifatullah dia tidak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari kita luruskan kembali pola-pola pemikiran yang seperti itu. Jadi Allah memiliki sifat yang namanya kodrat. Kodrat itu adalah kuasa, dan mustahil bagi Allah memiliki sifat ajzu, lemah. Allah itu tidak lemah. Allah itu adalah kuasa atas segala sesuatu. Apa saja kekuasaan Allah itu tidak butuh bantuan dari orang lain. Ada yang bertanya, Bapak Ibu boleh. Kalau bapak-bapak ibu-ibu yang rajin menonton tentu, atau di WA masuk, atau di berita-berita lainnya tentu sampai informasi seperti itu. Nah, kita meluruskan saja. Nah, kita kan video kita kan ke YouTube, mudah-mudahan didengarkannya. Nah, kan gitu. Walaupun siapa saja yang berbicara, kalau masalah ketuhanan, ketauhidan, yang menyimpang, yang menyalahi, yang tidak cocok, karena Allah itu, jadi sifat yang namanya sifat salbiah itu menolak, menyangkal sifat-sifat yang tidak cocok. Nah, itu sifat salbiah namanya itu. Tidak mungkin Allah itu mumatsalatuhu lil hawadith, sama dengan ciptaannya. Nah, kan gitu. Nah, justru itulah bagaimana kita kuatkan akidah kita, karena semua itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kodrat sifat ma'ani yang tergambar pada manusia atau pada hamba, yang terbayang atau majaz, itu sama saja itu kodrat. Jadi kuasa manusia itu tidak sama dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tiada batas, sementara kekuasaan manusia itu terbatas sifatnya. Ada skopnya kecil, ada skopnya di atas itu. Nah, kekuasaan itu terbatas. Kemarin kita sudah contohkan, kalau bapak seorang suami kekuasaannya adalah dalam rumah tangga. Kalau Pak RT kekuasaannya adalah di lingkungan RT-nya. RT 1 ya lingkungan RT 1, RT 2 enggak. Nah, gitu. Kalau Pak Lurah hanya di kelurahannya saja. Kelurahan lain tidak berlaku, ada lain lurah yang di sana. Wali kota, gubernur, presiden juga seperti itu. Presiden Indonesia kekuasaannya hanya di RI, luar dari Indonesia tidak bisa. Berarti kekuasaan manusia itu sifatnya terbatas. Sementara kodratnya Allah, kekuasaannya Allah meliputi seluruh alam tanpa batas. Nah, begitu hebatnya. Yang kedua iradat. Iradat itu artinya kehendak. Kehendak Allah tidak sama dengan kehendak manusia. Kadang awak berkehendak, tapi tidak dapat kehendak awak itu dong. Nah, itu kan ada pituah orang Minang tuh, kalau masalah meninggal tidak dapat sekandak padi, sekarang malah dalam perahu, namun kapadi juh batang kadang kita karek, kan gitu. Tidak dapat idrik ko sekandak hati, kandak Allah ju nambalaku, kama saja ka berubah, mati ko wajib pada kita, kan gitu. Tidak ada ceritanya. Idrik ko memang tidak bisa sekandak hati, tapi menurut kehendak Allah. Nah, ikutilah silakan. Bagaimana kehendak Allah? Taat ibadah.
jalankan, jangan memakai prinsip hati gote, halal haram hantam taruh tidak boleh gitu kan. Tapi halalan thayyib, carilah yang halal. Jadi dalam Islam itu sudah ada aturan-aturan. Aturan siapa? Aturan Allah. Itu adalah iradatnya Allah. Jadi iradat Allah ada pada manusia, ada pada makhluk, ada seluruh makhluk ada iradat, kehendak. Namun ingat, jangan kehendak manusia itu bertabrakan dengan kehendak Allah. Jangan iradat manusia berbentrokan dengan iradatnya Allah. Itu duduk pahamnya tuh. Kalau berbentrokan, kalau berbenturan, maka Allah tidak suka. Allah tegur. Gitu. Itu gunung lama letui itu tuh, gunung itu, gunung Semeru, gunung apa? Semeru ya. Itu bukan sembarang latui itu. Teguran Allah. Karena seluruh alam itu ada yang mengendalikannya. Sama dengan mobil. Mobil itu jalan kan ada yang mengendalikan. Kalau tidak ada yang mengendalikan, ya tabrak ke, masuk jurang ke. Sadang layado yang mengendalikan masuk jurang juga. Boleh kalau tidak ada. Sama, gunung itu makhluk. Teguran Allah. Gitu. Kembali kepada jalan yang benar. Jadi oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin, mari kita bagaimana tetap berbuat, tetap berkehendak, tetapi kehendak kita jangan sampai melanggar, jangan sampai menyeberangi kehendak-kehendak Allah atau iradat Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam masalah kehendak, yaitunya iradat itu, innama qauluna li syai'in idza aradnahu, sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendaki, annaqula lahu kun fayakun, maka kami cukup hanya mengatakan jadi, maka terjadilah ia. Artinya apa? Bahwa setiap sesuatu itu terjadi adalah kehendak Allah. Tapi kehendak Allah yang Allah redoi itu kehendak yang mana? Kehendak yang sesuai dengan aturan-aturan Allah yang dilakukan oleh manusia. Jadi kehendak yang dilakukan oleh manusia, iradat yang dilakukan oleh manusia, ada yang cocok dengan iradat Allah, ada yang tidak. Yang cocok dengan iradat Allah, itulah iradat yang dikehendaki Allah. Gitu. Jadi kata Allah A, maka harus A dilakukan oleh manusia, jangan C, jangan D. Baru nyambung dia. Kalau kata Allah itu lakukan sholat, sholat, berarti kehendak Allah sesuai dengan kehendak yang dilakukan oleh manusia tadi. Baru nyambung dia, baru Allah ridho. Ini tidak boleh kata Allah, ini haram. Kalau haram dalam kehendak Allah, jangan dilanggar kehendak Allah itu oleh kehendak manusia. Kalau dilanggar, di sanalah terjadinya bahwa yang namanya penyalahgunaan iradat tersebut. Jadi kita punya iradat, iya. Kita punya kodrat, iya. Kodrat dan iradat kita ini semuanya itu adalah kodrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penggunaan kodrat dan iradat itu jangan sampai melanggar, menabrak kodrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hebatnya di dalam agama Islam itu. Ini saya lakukan Allah ridho atau enggak? Ini saya lakukan Allah boleh tidak? Ini saya lakukan
melanggar atau tidak. Nah, gitu. Jadi sebagai standarnya itu adalah aturan Allah. Nah, baru aman manusia itu. Tapi kalau tidak, berarti kodrat dan iradat manusia itu berseberangan dengan kodrat dan iradatnya Allah. Maka Allah tegur. Sama juga jawab. Kalau ada anak awak dan salah, kan awak tegur. Kalau cara kita menegur anak, kalau di rambu lalu lintas awak salah, tidak pakai helm ataupun mutar tidak pada tempatnya, nampak oleh polisi, kan dipanggil. Bapak salah, tidak boleh sana tikungan, tidak boleh lewat di situ. Kenapa bapak lewat? Gitu. Sama, aturan Allah dilanggar, Allah tegur juga. Kalau Allah menegur dengan caranya Allah, gitu. Tidak sama dengan cara kita. Jadi hadirin kaum muslimin, bersyukurlah kita yang masih taat di atas agama. Mari kita kembali kepada agama agar kehidupan kita selalu di atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kodrat dan iradat itu adalah sifat-sifat Allah pada hakikatnya yang dititipkan kepada manusia, yang tergambar kepada manusia, dan manusia memiliki sifat kodrat, sifat iradat, tetapi pada hakikatnya kodrat dan iradat itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ngantuk, Bu? Gitu. Mengecek seorang sebuyah terus. Ada yang kamu tanya Pak Ibu? Boleh. Jadi mari kita luruskan selalu hati kita, kolbu kita, pemikiran kita, jangan sampai dan jangan terbetik di niat kita untuk melanggar aturan Allah. Tetapi bagaimana kita istiqomah di atas aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita bersama. Jadi yang kedua, sifat ma'ani, sifat yang tergambar, yang terbayang pada hamba itu sebagai majaz. Satu, kodrat, kuasa, maka mustahil Allah itu bersifat ajzu. Ajzu itu artinya lemah. Yang kedua, yaitunya iradat. Iradat itu artinya berkehendak. Manusia itu banyak kehendak. Apalagi kalau ada anak ketik, ada cucu, tidak tanggung banyak kehendak itu doh. Ikone itu ke koma ikopa alun nabi ko minta ikolo gitu kan. Lalu baru di balian itu minta si lain. Awak benar kan itu tuh. Makanya manusia itu tidak akan puas-puasnya. Apalagi kalau berkenaan dengan dunia. Makanya sering dicontohkan, kalau ada satu lembah gunung di letak tangan kanannya, kemudian ada satu lembah lagi di letak tangan kirinya, ada cilik dagian masih nyambi aja tuh. Saboh je anu tuh, namanya tuh dia genya pisang cie, nyambi tangan kan suo agi pisang cie lai, agi tangan kidah awak gian cie lai, nyambi je kaki pokok nyambi yo, awak gian cie lai, nyambi yo, lampiknya pacian tuh awak agi yo cie lai, awak sorong kenyo, anyo masuang ana munculnya anyo mbi cie lai tuh, awak agi cie lai, nyambi je baru tuh, anak mo itu. Itu baru namanya monyet. Artinya apa? Tidak akan puas-puasnya. Innama hadhil hayatad dunya mata'un gurur. Kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang tiada batas, tiada habis-habisnya. Kesenangan yang tiada tara, kesenangan yang sementara. Gitu. Jadi oleh sebab itu yang penting silakan kejar dunia, cari dunia, hidup di dunia, memiliki sifat kodrat,
miliki sifat iradat, tapi jangan sampai bertentangan dengan kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi standar kita itu, orang Islam standarnya itu adalah Islam. Jadi umat Islam itu standarnya adalah aturan Allah dan Rasul. Boleh laksanakan, tidak boleh tinggalkan. Soalnya hidup itu simpel saja, tidak payah dah. Oh ini tidak boleh, udah tinggalkan, jangan pikirkan lagi. Oh gitu. Dipikirin juga, makanya seteres wak. Kan contohnya ada uang 1 juta, hilang 1.000 rupiah. Anan 1.000 itu 1 juta, 6 bulan memikiannya. Hilang berarti 1.000, ada cekui 1 juta lah dah. Kalau tidak hilang 1.000 tu ada. Apa nih memikian 1.000 tadi? Nan 99,99 ada di tangannya. Dia tidak mikirkan itu. Kan rugi gitu. Jadi penting bagi kita bahwa iradat, kodrat dan iradatnya Allah dititipkan kepada kita. Mari kita pakai, kita manfaatkan. Jangan sampai berseberangan dengan kodrat dan iradatnya Allah. Dan Allah mustahil bersifat karohah. Karohah itu artinya terpaksa. Jadi lawan daripada iradat itu adalah karohah, terpaksa. Itu kodrat artinya adalah kuasa, lawannya ajzu, lemah. Iradat artinya kehendak, kita punya kehendak, Allah juga memiliki kehendak. Kehendak Allah tidak sama dengan kita. Lawan daripada iradat itu adalah karohah, terpaksa. Tidak mungkin, mustahil Allah memiliki sifat karohah. Terpaksa Allah menciptakan langit, terpaksa Allah menciptakan bumi, la yumkin. Gitu. Tapi adalah iradat. Allah berkehendak menciptakan itu semua. Kalau kehendak Allah ingin sesuatu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Cukup dengan kun fayakun. Kalau dalam Al-Quran surah Yasin kan ada itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakulu lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak menghendaki sesuatu, cukup dengan mengatakan kun fayakun. Jadi, maka terjadilah ia. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi, oleh sebab itu iradat sifat yang ada bagi Allah, yaitu sifat ma'ani yang terbayang bagi manusia, tergambar atau majaz bagi manusia itu, dan manusia juga memiliki yang namanya sifat iradat. Hakikat iradat itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu tanya Bapak Ibu boleh? Sifat kajian tauhid itu memang kayak gitu maksudnya tuh. Membuat mata mengantuk-ngantuk gitu kan. Kalau ragu, kalau ada yang masih belum banyak memahami, lain tak biasa ibu membuka YouTube, buka di YouTube beliau. Buka saja Buya Herman Tanjung, insyaallah ada di sana. Jadi setiap pengajian kita di Ahlus Sunnah ini masuk ke YouTube semuanya. Gitu. Jadi bukan hanya kita dapat ilmu, orang lain juga dapat ilmu. Tadi ada tamu datang ke rumah, sedang mengawi ya kok. Nah, pas kita sedang nonton YouTube, yang kita buka juga pengajian kita. Biasanya awak mendengar pengajian orang, atau orang mendengar pengajian awak. Kini awak mendengar pengajian awak lain. Jangan orang saya mendengar pengajian awak, saya sekali awak lo, makanya buka YouTube. Oh itu ya Buya, ya. Ada tamu tadi dari komplek Pemda. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata
bahwa Allah memiliki sifat kodrat dan iradat, sementara sifat kodrat dan iradat tersebut ada pada manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak tadi ingin awak pai ke surau, salat ke rumah saji, langsung menengah pengajian. Itu kan kehendak awak. Dengan adanya awak berkehendak lah berniat ingin kapai, datang kodratnya Allah, kuasa kodratnya Allah itu dititipkan pada kita, maka awak berjalan datang ke surau. Lalu sampailah di surau. Hujan nari awak tibojo, dingin nari awak tibojo. Berarti kita melawan yang namanya kodrat dan iradat yang tidak baik. Jadi ada iradat-iradat yang tidak baik, kehendak-kehendak yang tidak baik, ada sesuatu yang bertentangan dan berlawan dengan yang baik, berarti itu tidak baik. Tentu kita pilih dan kita bagaimana tetap istiqomah di atas yang baik tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yaitunya iradat. Allah memiliki wajib bagi Allah sifat iradat, artinya adalah berkehendak. Tapi ingat, kehendaknya Allah tidak sama dengan kehendaknya manusia. Lawan daripada iradat itu adalah karohah. Karohah itu artinya yaitunya terpaksa. Masuk tuh. Itu jam 7 udah. Oh gitu. Itu PR bagi kita itu. Oh iya sangat pan. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kita sudah masuk kepada sifat ma'ani yang tergambar, yang terbayang bagi kehidupan manusia, yaitunya kodrat dan iradat. Kodrat artinya kuasa, lawannya ajazu, lemah, sementara iradat kehendak, lawannya adalah karoha, yaitunya terpaksa. Allah tidak mungkin terpaksa dalam melakukan sesuatu, mustahil bagi Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat, selalu kita istiqomah. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.